Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcia Angelic dengan NIM 2023-01005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil jawaban UTS saya dalam mata kuliah Marketing Manajemen. Soal nomor 1. Pemasaran adalah suatu usaha atau strategi yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk memperkenalkan produk mereka dengan tujuan agar produk atau layanan tersebut dibeli oleh calon pelanggan. Pemasaran juga bisa disebut sebagai proses menciptakan, mengkomunikasikan, memberikan nilai kepada pelanggan, dan mengelola hubungan baik dengan organisasi maupun pemangku kepentingan. Perkembangan konsep pemasaran yang pertama yaitu konsep produksi, di mana perusahaan fokus terhadap cara pembuatannya dan konsumen fokus terhadap ketersediaan dari produk atau layanan tersebut di pasaran, dan fokus terhadap efisiensi terutama dari segi biaya atau harga yang ditawarkan. Setelah itu konsep produk, di mana perusahaan fokus terhadap pembuatan produk yang unggul dan berkualitas, karena pada konsep ini konsumen lebih ingin mencari produk yang ada keunggulan dan ada kualitasnya. Kemudian konsep penjualan, perusahaan harus bisa menciptakan strategi penjualan dan promosi yang efektif. Dan ada konsep pemasaran, jadi perusahaan harus dapat melakukan riset pasar agar dapat menganalisis kebutuhan serta keinginan dari konsumen. Dan yang terakhir ada konsep pemasaran holistik, di mana perusahaan harus dapat melakukan pendekatan secara menyeluruh mulai dari produksinya sampai ke pemasaran, bahkan memperhatikan pemangku kepentingan, keberlanjutan lingkungan, dan tanggung jawab sosial. Untuk indikator apa saja yang dapat membuat konsep perusahaan berkembang? Karena dengan melakukan pemasaran dapat meningkatkan kesadaran merek, jadi bisa memperkenalkan produk yang ada di coffee shop saya. Target pasarnya lebih luas. Kemudian seperti contohnya saya melakukan promosi di media sosial. Untuk soal nomor 2, kepuasan pelanggan adalah perasaan seseorang yang berupa kesenangan maupun kekecewaan yang dihasilkan dari kinerja produk atau layanan dengan ekspektasi yang dimilikinya, apakah sesuai atau tidak. Karena setiap pelanggan apabila membeli produk ataupun layanan, mereka itu menaruh ekspektasi terhadap produk atau layanan tersebut, yang mana hal tersebut akan menghasilkan dua hal, yaitu puas dan tidak puas. Nah, kepuasan itu dihasilkan dari kesesuaian antara produk yang ditawarkan dengan ekspektasi dari pelanggan. Sebaliknya, kalau misalkan tidak puas, itu dihasilkan dari ketidaksesuaian antara produk atau layanan yang ditawarkan dengan ekspektasinya juga. Indikator yang mempengaruhi tingkat kepuasan. Contoh kepuasan dari segi kualitas pelayanan. Pelanggan merasa puas dengan coffee shop saya karena pelayanannya cepat, kemudian para karyawannya juga ramah walaupun kondisi di dalam coffee shop sedang ramai-ramainya. Ketidakpuasan dari segi kualitas produk. Pelanggan merasa tidak puas karena ketika memesan produk saya yaitu coklat, pelanggan meminta untuk less sugar, tetapi ketika dicoba masih terlalu kemanisan. Untuk soal nomor 3, karena hal ini dapat menentukan gaya hidup, preferensi konsumen, dan kebutuhan mereka. Contohnya pekerja, mereka cenderung datang ke coffee shop untuk sekedar menikmati rasa minuman yang ditawarkan. Berbeda dengan mahasiswa, mereka cenderung datang ke coffee shop untuk hanya sekedar nongkrong ataupun foto-foto saja, tidak terlalu terpaku terhadap rasa dari produk yang ditawarkan. Karena usia dan tahap hidup itu tuh sama seperti yang sudah dijelaskan, dapat menentukan gaya hidup, kebutuhan, atau bahkan prioritas individunya. Contohnya usia remaja, mereka cenderung datang ke coffee shop yang harganya murah dan tempatnya bagus atau instagramable. Sangat berbeda dengan orang dewasa yang datang ke coffee shop dikarenakan tempatnya nyaman dan rasa kopinya berkualitas tinggi. Soal nomor 4, segmentasi geografis. Perkotaan, Kota Bandung. Karena Kota Bandung dikenal dengan kota 1000 kafe, yang dimana banyak sekali kafe, dan walaupun baru buka, kafe tersebut ramai, dan Bandung juga dikenal akan penduduknya yang senang mencoba hal baru ataupun unik. Untuk spesifiknya di Kota Bandungnya yaitu di Jalan Pahlawan. Segmentasi demografis berdasarkan usia. Remaja 15-18 tahun menginginkan minuman dan tempat yang trendy. Dewasa usia 19-30 tahun menginginkan tempat yang nyaman dan rasa kopi yang berkualitas tinggi.
Segmentasi yang saya pilih yaitu segmentasi geografis, perkotaan, terutama kota Bandung, karena kota Bandung banyak kafenya, dan untuk lokasi spesifiknya ada di Jalan Pahlawan, yang mana ini tuh menurut saya merupakan sebuah peluang bisnis, karena di Jalan Pahlawan itu terdapat berbagai kampus, juga berbagai perkantoran. Untuk soal nomor 5, Kopduja atau kopi dulu aja, yang bermakna mengajak pelanggan untuk menikmati kopi tanpa terburu-buru dan bersantai di coffee shop saya untuk sekedar menenangkan diri sebelum ataupun sesudah melaksanakan aktivitas. Slogannya, kopi dulu baru lanjut. Slogan ini tuh mengandung kesan yang menyenangkan, yang mana mengajak pelanggan untuk menikmati kopi dulu baru melanjutkan aktivitas. Makna baru lanjut ini sendiri memberikan kesan bahwa setelah mereka menikmati kopi, pelanggan tersebut siap menerima tantangan dan melanjutkan kegiatan mereka dengan semangat yang baru. Untuk soal nomor 6, nikmati kopi berkualitas, mulai hari dengan energi baru. Di Kopduja ini bukan hanya sekedar kopi, melainkan cara terbaik untuk memulai dan mengakhiri hari. Kopduja juga menawarkan dan menyajikan kopi dengan kualitas tinggi. Titik paritas, sama-sama menawarkan produk yang ada di coffee shop seperti kopi, minuman, makanan baik yang berat maupun makanan ringan. Titik perbedaan, fokus menggunakan bahan-bahan yang berkualitas tinggi, kemudian desain tempat yang nyaman dan instagramable. Di Kopduja ini bukan hanya menawarkan tempat yang nyaman untuk mengerjakan sesuatu, tetapi tempat yang juga bagus untuk foto-foto. Brand mantra, ngopi, santai, semangat. Brand function, menyoroti peran Kopduja ini yang menyediakan kopi berkualitas tinggi dan enak, yang mendukung produktivitas dan semangat pelanggan, atau food and drinks. Descriptive modifier, gambaran langsung kualitas kopi yang disajikan, dan suasana tempat yang nyaman untuk bersantai, bekerja, maupun foto-foto, atau Fox. Emotional modifier, menekankan setiap kopi di Kopduja ini membawa perasaan ceria dan segar, memberikan energi positif untuk memulai ataupun melanjutkan hari, atau fun. Cukup sekian jawaban UTS dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.